Set, Gar. Perkenalkan, nama saya Yulia Aprianingsi, guru kelas 2 SD Negeri 097357 Negeri Bayu Kahean. Aksi nyata, strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD SD. Apa itu transisi PAUD SD? Transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Konsep kesiapan bersekolah dan transisi PAUD SD. Siap sekolah berarti kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Sedangkan transisi berarti anak berpindah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar baru. Kemampuan fondasi anak. 1. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. 2. Kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. 3. Keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. 4. Pemaknaan terhadap belajar yang positif. 5. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. 6. Kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar, seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan diskusi. Kami sudah melaksanakan diskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru kelas terkait strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD SD. Hasil diskusi kami. Pertanyaan pematik. 1. Apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? 2. Apakah dampak melakukan tes kalistung kepada anak di masa PPDB? 3. Apa alternatif kegiatan selain tes kalistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD? 1. Melalui PPDB, Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik dapat diketahui setelah PPDB. Proses pembelajaran dengan metode berdiferensi dapat mengenal dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik. 2. Dampak melakukan tes kalistung kepada anak di masa PPDB. Melakukan tes kalistung saat PPDB berarti secara tidak langsung membunuh karakter peserta didik, karena peserta didik dituntut menguasai materi yang tidak sesuai dengan usianya, dan tidak bisa menjadi patokan apakah peserta didik tersebut dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Contohnya, anak bisa membaca, tapi apakah anak bisa memahami sepenuh bacaan yang sudah dibaca? Menurut kami tidak bisa. 3. Alternatif kegiatan selain tes kalistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD. Kegiatan yang bisa dilaksanakan yaitu dengan memfasilitasi peserta didik dan orang tua mengenal lingkungan belajar dan memberikan pengalaman bermakna dan menyenangkan seperti bernyanyi, melakukan permainan edukasi, dan lainnya pada peserta didik. Melakukan kegiatan perkenalan lingkungan belajar tujuannya agar peserta didik baru maupun orang tua dapat berjalan selaras dengan pihak sekolah demi terwujudnya pembelajaran yang baik. Hasil diskusi kepala sekolah dan guru-guru SD Negeri 0973 Negeri Bayu Kahean tidak setuju dengan adanya tes kalistung dalam PPDB karena di TK belum diajarkan kalistung. Anak dalam usia tersebut belum siap untuk berlatih menulis. Dunia mereka masih dunia bermain. Kalaupun ada yang sudah bisa membaca, anak-anak tersebut tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang mereka baca. Pentingnya mendukung kesiapan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD SD. Miskompensi di lapangan. Masih banyak praktek PPDB serta pembelajaran yang mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan fondasi atau kematangan sosial emosional, kemampuan literasi dan numerasi dasar, serta kemampuan fondasi lainnya merupakan suatu proses bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Hak setiap anak untuk mendapatkan fase fondasi belum terpenuhi. Masih banyak anak yang langsung masuk kelas 1 SD sehingga tidak dapat fase fondasi yang menjadi haknya. Kondisi ini semakin marak terjadi di masa pandemi. Kesimpulan, transisi PAUD SD adalah suatu gerakan yang ingin memastikan setiap anak, dimanapun titik berangkatnya, memiliki hak untuk dibina kemampuan fondasinya. Melalui penguatan transisi PAUD SD diharapkan terjadi perubahan pada berbagai kegiatan di satuan pendidikan. SD tidak melakukan tes baca tulis hitung atau kalistung sebagai dasar penerimaan peserta didik baru yang berasal dari satuan, PAUD, atau belum pernah mengikuti PAUD. SD membina kemampuan literasi dan numerasi yang lebih luas dari kemampuan kalistung dan membangun kemampuan fondasi anak.
Satuan pendidikan dapat merancang kegiatan pembelajaran untuk periode 2 minggu pertama, yaitu perkenalan peserta didik dan orang tua dengan lingkungan belajar baru selama maksimal 3 hari dan perkenalan sekolah dengan peserta didik baru melalui asesmen awal oleh guru di hari-hari selanjutnya. Guru SD mampu memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan membangun kemampuan fondasi, melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik menguatkan sikap belajar positif, serta menyusun informasi perkembangan anak yang penting diketahui orang tua atau wali murid.